Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 Maires 2024 MTS Negeri 1 Majene akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Keterkaitan antara matahari warna dan aspek sosial budaya di Sulawesi Barat, sebuah pendekatan etnogenetik, yang disusun oleh saya Husnul Khatimah dan saya Hildayana. Latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah ini menjelaskan 3 poin. Yang pertama, matahari warna di Sulawesi Barat menarik diteliti karena terkait keanekaragaman genetik dan budaya lokal. Lalu, fenomena ini berpotensi mengungkapkan hubungan antar genetik serta makna sosial budaya dalam masyarakat. Kemudian, penelitian ini diperlukan untuk memahami interaksi antara faktor genetik dan budaya di Sulawesi Barat. Lanjut rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini ada 2. Yang pertama, bagaimana distribusi fenomena matahari warna di antara komunitas-komunitas Sulawesi Barat. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara fenomena matahari warna dengan sejarah migrasi dan interaksi etnis di Sulawesi Barat. Tujuan masalah. Nah, pada tujuan masalah ini ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi dan memetakan distribusi fenomena matahari warna di kalangan komunitas etnis di Sulawesi Barat. Yang kedua, menggali keterkaitan antara fenomena matahari warna dan sejarah migrasi serta interaksi antara etnis di Sulawesi Barat. Lanjut pada kajian teori dan tinjauan pustaka, yaitu etnogenetik, heterokromia, teori sosial budaya, studi genetika populasi di Sulawesi, genetika memengaruhi karakteristik fisik. Masyarakat Sulawesi Barat menganggap individu dengan karakteristik fisik luar biasa, seperti matahari warna memiliki makna spiritual atau status khusus. Kemudian pada penelitian yang relevan, yaitu Firdaus et al. Pada tahun 2022, Hewitt et al. Pada tahun 2012, Belut pada tahun 2007, dan Pelleras pada tahun 2000. Kemudian pada metode penelitian, di sini kami memiliki 3, yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnogenetik. Kedua, populasi penelitian ini adalah seluruh komunitas etnis di Sulawesi Barat. Sampel penelitian ini akan dipilih berdasarkan purposive sampling. Subjek penelitian ini adalah individu memiliki mata warna. 3, teknik dan alat pengumpulan data menggunakan wawancara dokumentasi. Selanjutnya, hasil penelitian. Nah, pada hasil penelitian ini ada 5 poin. Yang pertama, fenomena matahari warna di Sulawesi Barat terkait dengan faktor genetika yang diwariskan antara generasi berdasarkan wawancara dan kajian silsilah keluarga. Yang kedua, individu dengan matahari warna di Sulawesi Barat sering dianggap memiliki kemampuan khusus yang memperkuat peran sosial mereka dalam komunitas. Mitos setempat menganggap individu dengan matahari warna memiliki kekuatan magis sehingga mereka dihormati dan menempati posisi sosial penting dalam komunitas. Budaya Mandar di Sulawesi Barat sangat dinamis dan terpengaruh oleh arus globalisasi. Tradisi lokal khususnya yang berkaitan dengan matahari warna menunjukkan adanya dialog antara budaya lokal dan agama. Pada pembahasannya pertama yaitu reduksi data. Data menunjukkan bahwa fenomena matahari warna diwariskan secara genetis dan mungkin terkait dengan kondisi genetik tertentu. Kepercayaan masyarakat terkait peran sosial individu dengan matahari warna memperlihatkan hubungan antara fenomena fisik dan status sosial. Budaya Mandar dan pengaruh globalisasi menjadi konteks penting dalam memahami peran fenomena matahari warna dalam masyarakat. Pada pembahasan kedua yaitu display data. Pada tabel berikut yaitu Nenek Mariama yang merupakan generasi inti pada matahari warna. Pada generasi kedua yaitu Bapak Amir yang juga memiliki kasus matahari warna. Pada generasi ketiga yaitu Murni, Rahma, dan Haslanmia juga memiliki kasus matahari warna. Pada generasi keempat yaitu Fatmawati dan Rizal yang merupakan keturunan dari Rahma juga memiliki kasus matahari warna. Dan terakhir yaitu Nur Maulana yang merupakan keturunan dari Haslamia juga memiliki kasus matahari warna. Lanjut pada pembahasan ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan utama fenomena matahari warna di Sulawesi Barat, terutama wilayah Tinambung dan Majene, ditemukan tersebar secara tidak merata di antara komunitas-komunitas etnis. Penelitian ini mengungkap bahwa beberapa keluarga yang memiliki anggota dengan matahari warna memiliki sejarah migrasi dan interaksi yang kompleks dengan etnis lain di Sulawesi Barat. Verifikasi, temuan ini diverifikasi melalui kajian literatur dan dokumentasi yang menunjukkan adanya keterkaitan antara variasi genetika lokal dan pola ekspresi gen yang memengaruhi ciri fisik seperti warna mata. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pembahasan dan rumusan masalah yang dijabarkan pada pendahuluan, maka yang pertama distribusi fenomena matahari warna.
Fenomena mata diwarna di Sulawesi Barat tersebar tidak merata dan lebih terlihat pada keluarga tertentu di wilayah Tinambun dan Majene. Pluralitas mata diwarna terjadi dalam keluarga dengan ciri genetika spesifik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa anggota keluarga di generasi ketiga menunjukkan mata diwarna, sementara generasi sebelumnya tidak menampakkan ciri ini secara jelas. Yang kedua, keterkaitan dengan migrasi dan interaksi etnis. Sejarah migrasi dan interaksi etnis memengaruhi penyebaran fenomena mata diwarna melalui perpindahan dan pernikahan antar etnis. Fenomena ini juga terkait dengan kepercayaan lokal, di mana individu dengan mata diwarna dianggap memiliki kemampuan khusus atau spiritual. Kepercayaan tersebut merupakan bagian dari narasi sejarah migrasi nenek moyang di komunitas etnis setempat. Kemudian saran, berdasarkan kesimpulan, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena mata diwarna di Sulawesi Barat dengan pendekatan multidisiplin. Selain itu, disarankan agar pemerintah setempat mendokumentasikan dan melestarikan kepercayaan. Lalu, tradisi lokal yang terkait dengan fenomena ini sebagai bagian dari warisan budaya yang unik dan penting bagi identitas masyarakat Sulawesi Barat. Sebelum kami akhiri, izinkanlah kami membacakan pantun tersebut. Berlayar perahu di tengah lautan, menatap langit biru yang indah berseri. Terima kasih atas perhatian, semoga laporan ini memberikan inspirasi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih, dan kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang luar biasa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Yoto. Lama sudah selesai terus Mohon maaf Kak, suaranya tidak terdengar. ternyata terkait distribusi ya, itu sebagai rumusan masalah yang pertama. Distribusi di pembahasan dan sama hasil itu sama. Di distribusi di pembahasan belum disebut peta distribusinya. Apakah itu terjadi secara menyebar divergensi atau ada satu etnis tertentu yang berwarna itu secara divergensi muncul petanya dari peta mengarah menyatu atau dari spektrum satu titik menyebar. Jadi di distribusi itu ada petanya di mana? Di temuannya, karena di temuan di pembahasan kayaknya petanya belum saya dapatkan. Dan nanti setelah peta itu ditemukan, baru nanti kenapa peta itu begitu secara etnografis, secara peradaban etno. Kan ini pendekatnya etnogenetik, bahwa genetik tertentu memiliki perilaku peradaban yang berbeda, gitu ya. Coba dijelaskan petanya, distribusinya mana? Hanya distribusinya tidak dijawab, hanya tidak merata saja, tetapi diberi fakta. Di pembahasan itu faktanya yang tidak merata bagian mana gitu ya. Coba jelaskan. Jadi pada kasus mata diwarna ini bagian yang tidak merata itu ada di Tinambung. Kemudian pada kasus mata diwarna ini memiliki satu geng. Ya, petanya di mana? Peta distribusi. Peta demografis lah, tapi terkait dengan lewat. Ya, jadi pertama itu ada di Tinambung. Jadi awalnya itu ada di Tinambung, kemudian ada yang pindah ke Majene, terus ada juga yang pindah ke Matakali. Itu menyebar apa menyatu itu? Imigrasinya.
menyebar, Kak. Ya kan? Sekarang yang kedua itu kan tadi etnogenetik. Coba nilai-nilai peradaban apa, sosiokultural apa yang dimiliki oleh Dwi Warna, karena saya baca di pembahasan juga hanya memiliki perlakuan sosial yang beda, tapi belum disebutkan bedanya apa, diisolasi, dicindili, atau diapresiasi lebih tinggi ketika matanya berbeda. Oh, ini kelompok bangsawan yang memiliki nilai-nilai harus dihormati, nilai-nilai harus dijaga, atau apa ya? Jelaskan anak. Jadi warga percaya bahwa mata diwarna ini dapat menyembuhkan penyakit, juga dapat memberi kekebalan tubuh pada warga-warga masyarakat. Dan mereka juga dipercaya bisa membantu orang-orang yang mengalami. Mereka berarti secara peradaban, secara etnis adalah memiliki kekuatan spiritual dan pengobatan. Itu Ya. spiritual atau secara herbal? Spiritual, Kak. Nah, berarti ya spiritualnya juga bersifat genetik, tidak bersifat keterampilan, pengetahuan dan keterampilan. Iya, Kak. Ya kan. Sekarang tadi kan di metodologi itu ada sampel, sampling, ada populasi, kemudian ada subjek. Itu di bab 3-nya itu ada subjek, tapi juga ada sampel. Itu maksudnya apa ini, anak? Subjek kok ada sendiri, sampel ada sendiri. Gimana? Apakah subjek dengan sampel beda? Beda, Kak. Oh, beda. Subjeknya bukanlah sampel itu. Neneknya, terus Abdul, terus Martin. Tadi subjek atau partisipan? Mohon maaf, Kak, bisa diulang, Kak? Subjek atau sampel? Apakah boleh diulang, Kak? Mohon maaf. Yang tadi kan ada daftar nama itu anak-anak ya. Iya, Kak. 8 atau 7 orang itu. Itu sampel atau subjek itu? Subjek, Kak. Maksudku, pelaku, partisipan, atau sampel yang dikocok itu loh ya, sampling dengan purposive sampling. Karena jangan-jangan purposive samplingnya diacak, ternyata mendapat orang yang tak diwarna, ya kan? Pertanyaan saya ada samplingnya ya, ada sampling. Oke, lanjut aja. Lanjut ya. Ya, Kak. Ya, Kak. Saya ada catatan menarik. Ini bagus. Jadi ini adalah bagus. Hanya saya belum menemukan ketajaman di pola penyebarannya. Jadi pola penyebaran atau migrasi warna itu bagaimana belum nampak dari spektrum apa menyebar ke mana, atau dari mana menyatu ke satu spektrum. Jadi itu yang belum saya temukan dan data. Kemudian nanti diperbaiki enggak ya? Dari Jawa ya. Jadi nanti bisa direvisi, makin baguskan. Ini masukan saja. Ya, Kak. Masukan saja untuk diteruskan dan jadikan artikel, publikasi dengan guru atau pak guru. Nanti masukan saya itu dicari pola migrasinya, apakah menyebar atau menyatu, kemudian kita jalankan peradabannya atau nilai sosiokultural atau
penelitian mesti ada kurangnya, siapapun profesor pun ada kurangnya. Tapi kalau diperbaiki masih bagus, jadi diperbaiki ya. Nanti jadikan artikel yang baik itu masukan Kak Ci, itu Kak Amin saya kembalikan. Ya, terima kasih. Ini waktunya sudah habis. Mas, sebenarnya saya ingin menggali satu hal yang mungkin kamu belum tuliskan atau sudah tuliskan ya. Kalau ada kekuatan spiritual, bagaimana mereka menjalankan itu dari turun seperti apa? Kalau yang tahu bukan. Karena ada kekuatan spiritual ini untuk menjaganya setelah mengoperasi dari turunan satu dan dua, bagaimana? Melakukan puasa kak pada hari Senin Kamis. Tidak, maksudnya bagi supaya berkembang, kita berkembang. Ya kak. Ini jadi tidak terputus di Mohon maaf kak, pertanyaannya bisa diulang kak? Itu ada kekuatan spiritual, itu diturunkannya seperti apa dan menjaganya seperti apa? Jadi kekuatan spiritual itu terputus kak, tidak sampai menurun, hanya sampai ke intinya saja kak, gen intinya saja. Oh gitu ya, oke. Bentuknya ya, saya paham. Ini lebih sebenarnya salah punya kekuatan di situ bisa dijalin. Oke, makasih. Saya tutup ya. Sukses selalu. Tetap semangat. Kak. Yang luar biasa. Semoga bisa dilanjutkan. Itu dari kemudian berdoa ya banyak yang bisa masuk dalam usaha.